Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita daripada kitab At-Tuhfah As-Saniyah, pelajaran kita di dalam ilmu nahwu. Dan sekarang kita alhamdulillah sudah masuk ke dalam bab yang baru, selesai sudah daripada pembahasan al-mu'arabat, ya. Dan sekarang kita membahas daripada bab tentang fi'il, ya, bab tentang fi'il. Baik. Qala sahibul matan, di dalam matan babul af'al, yaitu bab tentang fi'il-fi'il, ya. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang al-mu'rabat, maka sekarang kita membahas daripada fi'il-fi'il. Kemudian barakallahu fikum jazakumullahu khair, yaitu al-af'alu salasatun. Fi'il-fi'il itu dia ada 3, ya. Jadi kalau pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita mengenal daripada al-kalam, ya, maka susunan kosakata, susunan struktur daripada kalam, ya, itu ada 3, yaitu isim, fi'il, huruf, ya. Dan kita sudah sebutkan masing-masing daripada penjelasan daripada masing-masingnya, ya, isim itu bagaimana, ya, fi'il itu bagaimana, huruf itu bagaimana, ya. Contoh saja misal pada fi'il, ya. Ketika kita menjelaskan kalam itu tersusun dari fi'il juga, ya, maka fi'il ada 3, ya, yaitu fi'il madi yang dia itu dapat menerima ta'nis, ya, kemudian fi'il amr, ya, yang dia itu apa? Dapat menerima daripada ya mukhatabah, ya, atau pada fi'il mudhari yang dia itu dapat menerima sin atau saufa, ya, bisa pula didahului oleh amil nasab ataupun amil jazm, ya, seperti lan ataupun lam, ya. Jadi kita sudah jelaskan. Nanti tinggal di murojaah. Maka fi'il juga ada yang mu'rab, ada juga yang dia itu mabni, ya. Ada yang mu'rab yang dia itu bisa berubah harokat akhirnya, dan ada yang dia itu mabni, tetap tidak bisa berubah, ya. Bahkan sekalipun walaupun dia kemasukan awamil, baik itu amil nasab ataupun amil jazm, ya. Contoh fi'il mu'rab, ya, yang dia dapat berubah keadaan akhirnya, harokatnya seperti itu, ya, yaitu adalah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai', ya, fi'il mudhari yang dia itu tidak bersambung dengan sesuatu apapun pada akhirannya, ya. Maka dia ketika, ya, rafa atau marfu dengan dhammah, ya, yaktubu Muhammadun ad-darsa, Muhammad tengah menulis pelajaran. Kemudian ketika dia dimasuki oleh amil nasab, misalnya lan, maka berubah. Lan yaktuba Muhammadun ad-darsa, ya, Muhammad apa namanya? Tidak akan, ya, lan itu menandakan tidak akan, ya, menulis pelajaran seperti itu. Ataupun sebaliknya, jazm, lam yaktub, seperti itu. Lam yaktub Muhammadun ad-darsa. Nah, kemudian barakallahu fikum, ya, fi'il yang mu'rab itu juga dia bisa rafa dengan, ya, dikatakan sebagai fi'il yang dia itu marfu, kemudian nasab juga yang dia dikatakan sebagai fi'il yang mansub, jazm dengan fi'il yang disebut dengan fi'il majzum. Kemudian juga fi'il mabni, ya, fi'il yang dia itu tetap, ya, itu ada kelompoknya, ya, ada kelompoknya,
yaitu fi'il madi, kemudian fi'il amr, ya, kemudian fi'il mudhari, ya, yang bersambung pada akhirannya itu dengan nun niswah ataupun nun taukid, ya, nun taukid ataupun nun niswah, ya. Nah, itu tetap walaupun kemasukan daripada amil nasab. Ya. Jadi nanti tinggal di murojaah. Taib, kemudian al-af'alu salasatun. Ya, fi'il-fi'il itu ada 3. Madin, ya, fi'il madi maksudnya. Artinya kalau diterjemahkan itu adalah kata kerja yang telah lampau, yang telah terjadi. Nanti akan disebutkan definisi dan pengertiannya. Ya, dari kata madha yamdi, ya. Kemudian juga setelah fi'il madi ada fi'il mudhari, ya. Nah, ini lawan kata dari fi'il madi yaitu tengah atau akan, ya, tengah ataupun akan, seperti itu. Ya, dari kata, ya, dara'a yudari'u, masdarnya mudhari'un, seperti itu. Kemudian setelahnya ada fi'il amr, ya. Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah yang menuntut, ya, di dalamnya sebuah perintah, ya. Amara ya'muru, amrun, ya. Maka fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Nahu contohnya di sini diberikan permisalan di dalam matan, daraba, yadribu, wadrib. Ya, ini sempurna. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr dari kosakata yang sama. Ya, ada daraba, artinya telah memukul. Ini fi'il madhi, ya, telah memukul, telah dikerjakan, telah dilakukan atau telah terjadi. Ya, telah dipukul. Kemudian ada fi'il mudhari'nya yadrib, sedang atau akan memukul, ya, sedang atau akan memukul. Kemudian ada wadrib, yaitu idrib, ya, perintah, yaitu pukullah, seperti itu. Wa aqulu, dan aku katakan, kata pensyarah, qala syarih, yanqasimu al-fi'lu ila salasati aqsamin. Fi'il itu atau fi'il itu dibagi menjadi 3 macam, ya, 3 pembagian. Maka kita masuk ke dalam pembagian yang pertama, al-qismul awal, ya, yaitu al-maldi, yaitu fi'lul maldi. Apa itu fi'il madi? Barakallahu fikum. Wa huwa ma yadullu ala husuli syai'in. Ya, kata kerja yang dia itu menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Qabla zamanit takallum, sebelum, ya, waktu berbicara, ya. Jadi orang itu belum berbicara atau belum menyampaikan, akan tetapi perbuatan atau kata kerja tadi itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Qabla takallum. Qabla zamanit takallum. Nah, ini teorinya, ya, ini teorinya. Maka praktiknya bagaimana contohnya? Yaitu daraba wa nasara wa fataha wa alima wa hasiba wa karuma. Afwan, maksudnya adalah kosakatanya, kata kerjanya, fiilnya itu seperti apa? Ya, nah, contohnya di sini. Daraba, telah memukul, wa nasara, ya, telah menolong, wa fataha, telah membuka, wa alima, telah mengetahui, wa hasiba, apa hasiba? Yaitu telah, ya, menyangka, wa karuma, telah memuliakan. Ini semua adalah contoh daripada fi'il madhi, ya, yang dalam artinya itu adalah kata kerja yang telah lampau atau telah terjadi. Ya. Jadi kalau ditanya antum definisi daripada fi'lul madi, maka jawabannya adalah ma yadullu ala husuli syai'in qabla zamanit takallum. Itu, ya. Tapi secara mudah antum katakan fi'il madi itu apa? Kata kerja lampau. Ah, selesai sudah. Ya. Kemudian bagaimana antum ketika dituntut untuk memberikan contoh? Maka contohnya itu tadi, ya. Bisa doroba atau nasoro atau fataha atau alima atau hasiba, ya, atau karuma dan seterusnya, banyak. Iya. Taib, itu yang pertama, fi'il madhi, ya. Maka kemudian yang kedua, al-qismus tsani, ya, pembagian yang kedua daripada fi'il itu adalah fi'lul mudhari, ya, fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Maka definisinya adalah wa huwa madalla ala husuli syai'in fi zamanit takallum au ba'dah. Ya. Kata kerja yang dia itu menunjukkan terjadinya sesuatu, barakallahu fikum, fi zamanit takallum au ba'dahu. Ya, pada waktu telah berbicara ataupun sebelum berbicara. Ya.
Jadi itu sedang atau akan terjadi, ya. Ketika kita katakan boleh jadi itu sedang atau terjadi, ya, ataupun sesudahnya. Iya, itu adalah fi'il mudhari, kata kerja yang akan datang atau sedang seperti itu, ya. Maka contoh-contohnya dari kosakata fi'il mudhari itu adalah yadribu, ya, wa yansuru, wa yaftahu, wa ya'lamu, wa yahsibu, wa yakrumu. Ya, kalau diterjemahkan itu adalah yadribu artinya sedang atau akan memukul, ya, wa yansuru sedang atau akan menolong, wa yaftahu sedang atau akan membuka, wa ya'lamu sedang atau akan mengetahui, wa yahsibu, ya, sedang atau akan menyangka, wa yakrumu sedang atau akan memuliakan. Itu daripada fi'il mudhari, ya, sudah dua ya, sudah dua. Maka yang ketiga yang terakhir, barakallahu fikum, al-qismus salis, ya, pembagian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu fi'lul amr. Fi'il amr ya, fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Wa huwa ma yatlubu bihi husulu syai'in ba'da zamani takallum. Ya, kata kerja yang dituntut oleh pembicaranya, ya, bihi husuli syai'in, terjadinya sesuatu ba'da zamani takallum, setelah orangnya berbicara, ya. Jadi setelah orangnya berbicara dalam redaksi untuk memerintahkan atau menuntut, maka itulah yang disebut dengan fi'lul amr, ya. Maka kata kerjanya amr, perintah, seperti itu, ya. Maka contoh daripada fi'il amr, ya, contohnya adalah idrib, ya, wansur, waftah, wa'lam, wahsib, wakrum, ya. Maka kalau diterjemahkan itu artinya adalah pukullah, seperti itu. Kita menuntut atau memerintahkan, ya, pukullah. Wansur, tolonglah. Waftah, bukalah. Ya, wa'lam, ketahuilah. Wahsib, sangkalah. Ya, wakrum, muliakanlah, seperti itu. Jadi ini ketiga daripada bab tentang af'al, ya, fi'il-fi'il, seperti itu. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Maka waqad zakarna lak, ya, waqad zakarna laka fi awalil kitab hadat taqsim, ya. Maka sungguh kami telah menyebutkan kepada para santri yang belajar, yang nyantri, yang belajar fi awalil kitab, dari persoalan bab fi'il ini di awal kitab, ya, di awal kitab sudah disebutkan, sudah dijelaskan. Iya. Maka tidak perlu lagi untuk kita mengulang. Ya, kalau ingin mengulang ataupun tidak tahu atau bahkan lupa, silahkan di murojaah. Ya, di murojaah. Jadi bab fi'il ini sudah disebutkan di awal kitab. Ya. Hada taksim, dari pembagian ini. Wa zakarna laka ma'ahu alamat, ya, alamatu kulli qismin min hadhil aqsami salasah. Dan juga kami telah sebutkan kepada para santri tanda dari setiap pembagian dari tiga pembagian fi'il-fi'il tadi, ya. Apa itu fi'il mudhari, apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari, dan juga apa itu fi'il amr. Sudah jelas, ya. Sudah disebutkan, sudah diajarkan, sudah dipelajari, tinggal di murojaah, rajin-rajin murojaah, ya. Rajin belajar, seperti itu. Baik. Ya, kemudian nanti setelahnya ada ahkamul fi'il, ya, hukum-hukum fi'il. Bagaimana itu? Maka nanti kita bahas di pertemuan yang lainnya. Ini saja dulu, mudah-mudahan dapat difahami. Ya, ilahuna wallahu musta'an wal hituklan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.